Saya benar-benar nggak ngerti kenapa kamu begitu marah sama saya. Coba kamu pikir, barusan kamu bicara sama siapa? Ada yang menghasut kamu? Nggak usah pura-pura, Mas. Pokoknya sampai kapanpun, aku akan terus mempertahankan hak asuh aku atas Gilang. Saya sudah mendengar pembicaraan kamu sama Mas Yuda. Dan sebenarnya Mas Yuda adalah suami kamu, kan? Bapak dari Ilham dan Indah. Dan itu juga alasan kenapa Mas Yuda tidak mau dan menyingkirkan kamu dari Rianti. Supaya rahasianya tidak terbongkar, kan? Mir, apa benar yang semua dikatakan Firman? Mungkin Mas Firman salah denger ya. Pak, saya sama Mas Yuda nggak ada hubungan apa-apa. Saya mengenal Mas Yuda hanya sebatas Mas Yuda itu suami Mbak Rianti. Dan saya sama Mas Yuda sebelumnya nggak pernah kenal sama sekali, Pak. Ya, semoga yang kamu katakan itu benar, Mira. Karena saya sama sekali nggak ngeliat sifat Yuda ada di Ilham dan Indah. Bapak menyebutkan Ilham sama Indah, saya jadi kangen sekali sama Ilham sama Indah. Setiap kali saya ngelihat Gilang, saya merasakan keberadaan Ilham sama Indah. Saya ingin sekali, Pak, bertemu sama Gilang. Tapi rasanya nggak mungkin karena saya kalau masuk pasti akan langsung diusir. Ya, kalau kamu mau jenguk Gilang, mendingan kamu ke sana sama Mas Raffi. Karena Mas Yuda tidak mungkin menolak kehadiran kamu kalau ada Mas Raffi. Oke? Sebelum kita tutup pengajian ini, kita baca surat Al-Asr dulu ya. Yaudah, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya udah, kita udah selesai ya. Makasih ya, Am. Iya, sama-sama. Besok kita ngaji lagi ya. Siap. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kita pulang ya, Am? Enggak, aku mau sini dulu. Emangnya kamu mau ngapain lagi? Aku pengen ngaji dulu. Kalian kan udah pernah ngaji. Oh, ya udah, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا
ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن صدق الله العظيم. Mas Yuda kenapa, Mas? Firman benar-benar keterlaluan. Kenapa, Mas Firman? Dia berusaha mempengaruhi Mas Raffi supaya membenci aku. Dengan begitu dia akan lebih mudah untuk mendapatkan hak asuh Gilang kan? Aku harus bicara sama Mas Firman. Cuma jangan sekarang. Enggak, Mas. Aku tuh kasihan ngelihat Mas Yuda terus-terusan disakitin sama Mas Firman. Percuma, Mas Raffi itu udah ada dalam pengaruhnya Firman. Kalau kamu ngomong dia juga nggak bakal dengerin. Enggak, Mas. Pokoknya aku akan meluruskan semuanya. Mas Firman ini tuh, dia tuh nggak punya hak ikut campur dalam urusan aku dan Mas Raffi. Si Bu. Silakan duduk, Zainab. Iya, makasih Bu. Ini ada apa nih Bu? Tumben Ibu manggil saya. Saya disuruh ngurus apaan Bu? Sekarang kamu tanda tangan ini. Ini surat mutasi untuk kerjaan kamu. Ya, saya udah nggak kerja lagi di mari gitu Bu. Dipecat. Enggak, kamu tetap kerja di pabrik ini, cuman dipindahin departemennya aja. Dan di bagian kerjaan kamu yang baru ini, kamu akan dapat gaji intensif kok. Ya Allah Ibu. Tumben-tumbenan Ibu merhatiin gaji saya. Emang saya mau dipindahin ke departemen apa sih Bu? Ya kamu baca aja dulu. Hah? Ibu nggak salah nih Bu? Dari divisi gudang saya dipindahkan ke divisi pembuangan limbah. Ya Allah, Ibu berarti tugas saya di belakang dong, Bu. Ibu tega amat sih, Bu. Ya Allah, bagaimana sih? Ya Allah. Zainab, kamu itu harusnya berterima kasih karena saya masih mau kasih kamu pekerjaan. Ya kalau kamu gak suka sama pekerjaan kamu yang baru, kamu bisa bikin surat pengunduran diri kamu sekarang juga. Ya Allah, begini amat sih hidup gue ya. Emang dari tadi tuh gue udah gak enak perasaan gue. Tanda tangan, Zainab. Saya gak mau waktu saya kebuang-buang cuma gara-gara kamu. Gilang, Tante Mira. Sayang, Tante Mira. Hai. Tante Mira. Gilang seneng banget Tante Mira bisa datang ke sini sama Om Raffi. Tante juga seneng banget sayang. Kamu gimana kabarnya? Gilang harus cepet sembuh ya. Biar mama, papa sama papi kamu gak khawatir lagi. Iya Tante, Gilang kan mau bantuin Tante untuk cari Kailem sama Indah. Lagian Gilang udah enakan kok. Insya Allah pinter banget sih kamu nak. Gilang mau kan cerita ke Om soal yang waktu itu Gilang kecelakaan? Apa benar waktu itu Tante Mira datang ke sekolah Gilang dan nyuruh Gilang nyebrang? Ya dengan iming-iming Tante mau ngasih kamu es krim. Iya, sebenarnya sih Tante Mira itu pasien harus banyak istirahat. Oh iya, tapi saya cuman... Saya hanya menjalankan tugas, Pak, dan saat ini jam besuk juga sudah habis. Nggak apa-apa Pak. Nggak usah paksa Gilang jawab pertanyaan Bapak sekarang. Kesian Gilang harus banyak istirahat ya. Lagian bagaimanapun kebenaran pasti akan terungkap Pak. Ya sudah, saya mau bicara banyak sama kamu. Tante pamit dulu sayang ya.
Kamu cepet sembuh. Iya Tante Mira. Muah. Istirahat ya. Iya. Udah Om Raffi. Udah sayang. Udah. Maaf Bu, Dokter Firmannya sedang istirahat. Oke sayang, kita balik ke kamar Gilang ya. Enggak Mas, aku harus bicara sama Mas Firman. Ada apa, Suster? Ada apa? Mas. Oh, Rianti. Ya, nggak apa-apa. Mas, aku nggak suka cara kamu pengaruhin Mas Raffi untuk tujuan hak asuh anak. Mas, mungkin kamu udah berhasil membantu Gilang melewati masa komanya. Tapi bukan berarti kamu bisa ngambil Gilang dari aku, Mas. Aku ini ibunya. Di mana hati nurani kamu, Mas? Kamu tega memisahin seorang anak dari ibu kandungnya. Rianti, saya benar-benar nggak ngerti kenapa kamu begitu marah sama saya. Coba kamu pikir, barusan kamu bicara sama siapa? Ada yang menghasut kamu? Nggak usah pura-pura, Mas. Pokoknya sampai kapanpun, aku akan terus mempertahankan hak asuh aku atas Gilang. Ngerti, Mas? Aku tahu siapa yang membuat Rianti jadi marah seperti ini. Dan kasihan Rianti. Dia nggak sadar sudah memilih hidup dengan orang yang salah. Mir, saya tahu kamu lagi memikirkan sesuatu. Saya pengen Bapak berhenti mencari tahu tentang masa lalu saya, Pak. Bapak nggak perlu menyelidiki tentang masa lalu saya. Kenapa sih kamu takut banget semua orang tahu tentang masa lalu kamu? Mir, saya tahu kamu lagi menyembunyikan sesuatu. Dan saya mau jadi tempat berbagi semuanya buat kamu. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menyimpan semua rahasia ini. Tapi aku harus melakukannya demi keselamatan anak-anakku. Mir, saya sayang sama kamu. Dan saya juga sayang sama anak-anak kamu. Kalian bertigalah yang udah menunjukkan saya kalau tujuan hidup itu bukan cuma sekedar bekerja. Dan apa yang saya lakukan sekarang adalah demi kebahagiaan kamu, Mir. Supaya anak-anak kamu cepat ketemu. Saya juga nggak mau Indah sama Ilham tumbuh dalam keadaan yang nggak baik. Jadi tolong, Mir, beri saya kesempatan untuk perjuangkan kebahagiaan kamu dan anak-anak juga.